Legenda Pesut Mahakam. Di sebuah desa kecil di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah sepasang suami istri bersama dua anak mereka, seorang kakak laki-laki dan adik perempuan. Keluarga itu hidup dengan damai dan penuh kebahagiaan. Setiap pagi, ayah mereka pergi ke ladang untuk bekerja, sementara ibu mengurus rumah serta menjaga anak-anak mereka. Kedua anak ini dikenal rajin dan selalu patuh pada orang tua mereka. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, sang ibu jatuh sakit. Meskipun sang ayah telah berusaha keras mencari pertolongan, penyakit istrinya tidak kunjung sembuh. Ia meminta bantuan kepala desa yang dikenal pandai meramu obat-obatan tradisional untuk mencoba menyembuhkan istrinya. "Aku sudah mencoba semua cara, kepala desa. Tolong sembuhkan istriku," kata sang ayah dengan suara penuh harap. Namun meskipun kepala desa sudah memberikan obat terbaiknya, kondisi ibu terus memburuk. Hingga pada suatu pagi yang sunyi, ibu mereka meninggal dunia. Kedua anaknya menangis keras saat mereka melihat ibu tidak lagi bernafas. "Ibu, bangunlah, jangan tinggalkan kami," tangis sang adik sambil memeluk tubuh ibunya yang telah terbujur kaku. Kehilangan sang ibu merupakan pukulan berat bagi keluarga itu, terutama bagi sang ayah. Setelah istrinya meninggal, sang ayah menjadi sangat terpuruk. Ia sering melamun, meratapi nasibnya, dan mulai mengabaikan pekerjaan di ladang serta anak-anaknya. Rumah yang dulu penuh keceriaan kini berubah menjadi tempat yang suram. Kedua anak itu yang dulu sehat kini tampak kurus, dan ladang keluarga mereka mulai kering karena tidak ada yang mengurusnya. Seiring berjalannya waktu, ayah mereka mencoba bangkit dari keterpurukannya. Untuk mengurus anak-anaknya, ia memutuskan menikah lagi dengan seorang penari cantik yang ia temui pada saat pesta panen di desa. Wanita itu memiliki paras yang memikat hati sang ayah sejak pertama kali melihatnya menari dengan anggun di atas panggung. "Sungguh anggun, siapa namanya?" gumam sang ayah saat melihat penampilan sang penari. Setelah beberapa kali bertemu, mereka menikah dan keluarga itu kembali terlihat bahagia. Sang ayah merasa hidupnya kembali lengkap dan ia mulai bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarganya. Ibu tiri baru ini pun pada awalnya tampak baik hati dan merawat anak-anak suaminya dengan baik. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Setelah beberapa waktu, ibu tiri mulai memperlihatkan sifat aslinya ketika sang ayah tidak berada di rumah. "Kenapa kalian sangat malas? Apa tidak bisa membantu di rumah?" bentak ibu tiri suatu hari ketika sang kakak terlambat menyapu halaman. Awalnya anak-anak hanya diberi tugas-tugas ringan seperti menyapu atau mencuci piring. Namun lama-kelamaan ibu tiri mulai memberikan tugas yang lebih berat. Suatu hari, ia memerintahkan kedua anak untuk mencari kayu bakar di hutan dalam jumlah yang sangat banyak. "Kalian harus membawa kayu 3 kali lipat dari biasanya, dan jangan pulang sebelum kalian mendapatkannya," perintah ibu tiri dengan nada tinggi. Sang kakak mencoba membela diri. "Tapi Bu, di rumah masih banyak kayu bakar, kenapa harus mencari sebanyak itu?" Namun ibu tiri hanya membalas dengan kemarahan. "Kalian malas, pergi sekarang atau jangan pernah kembali ke rumah ini," bentaknya. Kedua anak itu pun pergi ke hutan dengan perasaan sedih dan takut. Mereka bekerja keras sepanjang hari untuk mengumpulkan kayu bakar sesuai permintaan ibu tiri. Namun, saat hari mulai gelap, mereka baru berhasil mengumpulkan setengah dari yang diminta. Takut akan kemarahan ibu tiri, mereka pun memutuskan untuk bermalam di sebuah pondok tua di hutan. "Kak, aku lapar sekali. Apa kita akan dihukum jika kita pulang sekarang?" tanya sang adik dengan nada cemas. "Kita harus bersabar, adik. Besok pagi kita lanjutkan mengumpulkan kayu bakar dan segera pulang," jawab sang kakak mencoba menenangkan adiknya.
Keesokan harinya, mereka kembali ke hutan untuk melanjutkan pekerjaan. Namun rasa lapar yang tak tertahankan membuat mereka lemas dan terjatuh di bawah pohon besar. Ketika mereka hampir menyerah, seorang kakek tua datang menghampiri mereka. "Kalian terlihat sangat kelelahan. Apa yang terjadi?" tanya kakek dengan penuh rasa iba. "Kami diperintahkan Ibu Tiri untuk mencari kayu bakar, tapi kami kelaparan," jawab sang kakak dengan suara lemah. Kakek tua itu tersenyum lembut dan berkata, "Makanlah buah-buahan dari pohon ini sampai kalian kenyang." Mereka merasa sangat bersyukur dan segera memakan buah-buahan yang diberikan oleh sang kakek. Setelah kenyang, mereka kembali bekerja dan berhasil mengumpulkan kayu yang cukup untuk dibawa pulang. Namun sesampainya di rumah, mereka terkejut mendapati rumah kosong. Tak ada tanda-tanda kehadiran ayah maupun ibu tiri. Rumah itu terlihat seperti sudah ditinggalkan untuk waktu yang lama. "Kemana mereka, Kak? Apa mereka meninggalkan kita?" tanya sang adik dengan berlinang air mata. Dengan hati yang penuh kekhawatiran, kedua anak ini bertanya ke tetangga sekitar. Salah seorang tetangga berkata, "Orang tua kalian pergi 2 hari yang lalu, membawa semua barang-barangnya." Mendengar hal itu, kedua anak tersebut memutuskan untuk mencari orang tua mereka. Setelah mendapatkan bekal makanan dari tetangga, mereka berjalan tanpa henti hingga tiba di tepi Sungai Mahakam. Di sana mereka bertemu dengan seorang kakek tua yang pernah menolong mereka sebelumnya di hutan. "Apakah kakek melihat orang tua kami?" tanya sang kakak penuh harap. "Iya, beberapa hari lalu mereka menyeberangi sungai menggunakan perahuku," jawab sang kakek. "Mereka membawa banyak barang dan sepertinya tidak berniat kembali." Kedua anak itu merasa sangat kecewa, tetapi mereka tetap berharap bisa menemukan orang tua mereka. Dengan perahu sang kakek, mereka menyeberangi Sungai Mahakam dan sampai di tepi seberang. Namun setelah mencari di berbagai tempat, mereka tidak menemukan orang tua mereka. Di tengah kelelahan dan kelaparan, mereka melihat sepanci bubur di dapur sebuah rumah kecil di dekat sungai. Tanpa berpikir panjang, mereka memakan bubur tersebut hingga habis. "Kak, tubuhku terasa panas," seru sang adik sambil memegang kepalanya. Tubuh mereka mulai terasa terbakar dari dalam, dan mereka berlari menuju tepi Sungai Mahakam. Dalam kepanikan, mereka menceburkan diri ke dalam air. Ketika mereka memasuki air, tubuh mereka perlahan berubah. Kulit mereka menghitam dan tangan dan kaki mereka berubah menjadi sirip. Dan kepala mereka mulai mengeluarkan semburan air. Tanpa disadari, kedua anak itu telah berubah menjadi pesut. Sejenis lumba-lumba air tawar yang kini berenang bebas di Sungai Mahakam. Ketika sang ayah kembali ke tepi sungai dan melihat kedua ekor pesut yang berenang, ia menyadari apa yang telah terjadi. Dengan penuh penyesalan, ia berlutut di tepi sungai dan menangis. "Anak-anakku, maafkanlah ayah," isaknya dengan hati yang hancur. Orang-orang di sekitar Sungai Mahakam percaya bahwa pesut yang hidup di sungai tersebut adalah jelmaan dari kedua anak yang malang ini. Hingga hari ini, legenda pesut Mahakam masih diceritakan sebagai peringatan akan kejahatan ibu tiri dan ketidakadilan yang menimpa anak-anak yang tak bersalah. Kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang kasih sayang, keadilan, dan betapa pentingnya perlakuan baik dalam keluarga. Selain itu, legenda ini juga menambah kekayaan budaya Kalimantan Timur dengan pesut Mahakam yang kini menjadi salah satu simbol ikonik daerah tersebut. Nah, itulah cerita legenda pesut Mahakam. Masih banyak lagi cerita dan legenda yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di legenda berikutnya. Salam legenda.